Baik, terima kasih atas puji dan semua sekalian yang dimuliakan dirahmati Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syirkika sayyi'an alamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan Sabtu malam Ahad ini di tanggal 8 November 2020 ini, atau sudah masuk hari ini ke tanggal 18 Jumadil Awal 1440 Hijriah. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa dihadirkan, didatangkan, dipertemukan di tempat, di majelis, di musola yang insya Allah penuh keberkahan dan rahmat dari Allah SWT ini dalam rangka sama-sama beribadah kepada Allah, wabil khusus yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan niat rangka perjalanan kita, niat kita, datangnya kita selalu bersama dengan cinta dari Allah SWT, pengorbanan kita Allah bayar, Allah ganti, Allah beri dengan surganya. Amin ya Allah. Salam dan salam semoga tercurah limpah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan insyaallah kepada kita sebagai umat yang tetap istiqomah di jalannya, dan kita berdoa semoga syafaat dari beliau, berusaha uswah dari beliau benar-benar diberikan kepada kita di akhirat kelak nanti. Amin ya Allah. Jemaah sekalian, sudah berjalan yang Allah muliakan. Pada kesempatan ini saya mengambil tema yaitu 7 kebiasaan efektif atau super habit. Yang ini adalah merupakan rangkaian dari kajian kita pola pikir Islami, di mana pola pikir Islami yang pertama yang tafakur nabil khalqillah, yang kedua tadabbur Al-Quran. Nah, saya habit ini atau kebiasaan efektif ini adalah merupakan tadabbur Al-Quran. Karena Allah katakan di surat 4 ayat 2, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah walau jadu fihi ikhtilafan katsira. Tidaklah mereka mentadabburi Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu tidak datang dari sisi Allah, tentu mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Begitu pula di surat 38 Shad ayat 29, di mana di sana dikatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad, yang penuh berkah supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Kita sama-sama pernah kaji mentadabburi Al-Quran, mentadabburi ayat berarti menelaah lebih dalam dari ayat tersebut, atau dengan bahasa lain adalah membaca ayat di balik ayat. Ini yang kita sudah pelajari. Jadi membaca ayat di balik ayat, yang menelaah ayat lebih dalam lagi. Ya, bahkan ketika kita ingin menjelaskan ayat jelas secara penjelasan Quran, ya, itu ada 3 hal yang harus menjadi pegangan kita. Yang pertama, tengok asbabun nuzul, lihat sebab turunnya Al-Quran, atau lihat kitab-kitab tafsir
Karena kitab tafsir ada penjelasan ayat, ada penjelasan hadis, ada penjelasan para ulama, dan penjelasan sejarah. Lalu yang ketiga adalah menghubungkan ayat dengan ayat. Itu mentadaburi Al-Quran. Ya, maka itu kembali kalau kita bicara tentang 7 habits atau 7 kebiasaan efektif ini adalah mentadaburi Al-Quran. Di mana kita sama-sama tahu, sahabatku, saudaraku, jamaah sekalian, buku yang ditulis ya atau 7 kebiasaan efektif ini ditulis oleh orang Barat, orang kafir kulen, ya, yang namanya Stephen L. Covey. Jadi dijuluki dia adalah si botak dengan tongkat Garuda ini, ya. Itu bukunya sampai terjual banyak sekali, 50 juta, ya, 50 juta buku gitu ya. Ini kan bestseller, benar-benar bagus, ya. Tapi sekali lagi, apa yang ditulis oleh Stephen R. Covey ini adalah berupa ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita lihat daripada orang kafir yang bikin, ya, orang kafir yang bikin ini bukan orang Islam, kita nggak perlu mempelajarinya. Kita coba lihat di belakang, saya membuat catatan. Sama sekalian juga bisa buka di Google ya. Bahasanya peradaban Eropa membangun kemajuannya sebagian besar di atas fondasi yang disediakan oleh peradaban Islam. Ya, peradaban Islam itu di Cordoba, Andalusia, Spanyol. Selama 800 tahun di sanalah para ilmuwan, pemikir-pemikir, ya, Islam itu dihadirkan, dimunculkan, dilahirkan, ya. Nah, peradaban Eropa tinggal meneruskan kemajuannya di atas fondasi yang sudah dirintis oleh peradaban Islam. Artinya Eropa jalanin Al-Quran, ya, sehingga hari ini Eropa maju. Sementara dunia Islam sendiri secara bertahap melemah akibat ya kombinasi tantangan baik internal maupun eksternal, yaitu Islam menjauhi, meninggalkan Al-Quran. Umat Islam menjauhi, meninggalkan Al-Quran. Ini catatan dalam sejarah. Artinya pergeseran pusat ilmu pengetahuan terjadi secara bertahap seiring berjalannya waktu. Jadi sekali lagi, apa yang hari ini kita lihat begitu hebatnya Eropa, ya, itu adalah tinggal melanjutin apa yang sudah dilakukan oleh peradaban Islam selama 800 tahun. Makanya sekali lagi, apa yang ditulis oleh Stephen R. Covey ini, yaitu sebagai panduan bagi yang ingin meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesuksesan, ini jelas adalah tadabbur Al-Quran. Ya, Allah SWT katakan di surat Al-Jathiyah 18, boleh baca 45 ayat 18. 45 ayat 18. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat dari Yusuf, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Allah Muhammad dan Quran Sadaqallahul Azim. Surat Al-Jathiyah ayat 18 ini menegaskan, "Summa ja'alnaka 'ala syari'ah, 'ala syari'atin minal amr." Kemudian kami jadikan ja'alnaka 'ala syari'ah, atas suatu syariah, ketentuan, aturan, undang-undang, minal amr, dari semua urusan. Artinya Allah menegaskan bahwasanya Islam sudah lengkap memberikan pengajaran, termasuk ya yang ada dalam buku itu, kualitas hidup dan kesuksesan hidup, semuanya ada di dalam Islam. Bagaimana meningkatkan kualitas hidup, bagaimana
mendapatkan, mencapai kesuksesan, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Islam lengkap, dari urusan yang paling kecil sampai urusan yang paling besar ada. Apapun permasalahan di dunia ini, urusan di dunia ini, ada jawabannya dalam Islam. Makanya kenapa kita diberitakan untuk bertanya kepada guru, ya, bertanya kepada guru jika kamu nggak tahu. Itu hanya Allah katakan di surat 16 ayat 43 kan, ya, bertanyalah kepada guru jika kamu tidak tahu. Ini, jadi kita lihat di sini. Karena ketika seorang guru, seorang ulama memberikan jawaban, pasti jawabannya itu dari Quran dan Sunnah, dari Al-Quran sebagai petunjuk Allah. Apapun permasalahan yang ada, ini makanya Allah beritakan kita suruh bertanya kepada ulama, ya, kepada guru, jika kita tidak tahu. Lalu kemudian juga Allah menjelaskan bahwasanya diturunkannya Quran ini, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, sebagai petunjuk, wa bainas minal huda, dan juga penjelasan-penjelasan dari petunjuk. Artinya petunjuk itu sudah dijelasin semua, ya, sudah digambarin semua, sudah diterangkan semua, ya. Jadi penjabaran kualitas hidup dan juga sukses sangat rinci detil di dalam Al-Quran ini. Maka Allah sampai menyinggung di surat 54, ya, itu sampai di 4 ayat, 54 ayat 17, 22, 32 dan 40, di mana Allah di sana mengatakan, Alhamdulillah walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudakkir, ya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Itu Allah sudah kasih tahu kepada kita. Sampai 4 kali di surat ini Allah ingatkan, ya, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Dimudahkan, ya, jadi Allah memudahkan Al-Quran, mudah dipahami, ya. Nah, untuk itu mari kita tengok bagaimana buku yang ditulis oleh Ustaz Al-Qofei itu adalah merupakan tadabbur Al-Quran, ya. Baik, izinkan saya diri, ya. Kita tahu yang namanya 7 habits atau 7 kebiasaan efektif, ya. 7 kebiasaan efektif ini adalah jelas, ya, dalam Al-Baqarah ayat 138 Allah katakan di sana sifatullah, serupan Allah, warna Allah, kebiasaan yang dibentuk oleh Allah. Jadi sifatullah ini kebiasaan yang dibentuk oleh Allah, ya. Sampai Allah tantang yang punya serupan yang bagus, kebiasaan yang bagus, warna yang bagus. Sifatullah waman ahsanu minallah sifat. Siapa yang serupanya, siapa yang warnanya, siapa yang kebiasaannya lebih daripada Allah. Allah tantang. Makanya kembali di sini kita bicara tentang kebiasaan-kebiasaan untuk mencapai kualitas hidup dan kesuksesan. Ini adalah Allah yang memberikan warnanya, yang memberikan serupannya, yang memberikan kebiasaannya, ya. Ini seperti yang pertama kita lihat, ya, yang pertama adalah bersifat proaktif. Bersifat proaktif. Apa makna bersifat proaktif? Makna bersifat proaktif adalah tidak menyalahkan diri sendiri. Waduh, saya nggak bisa, ya. Tapi harus mampu dia menggali potensi yang ada pada dirinya. Karena suatu ketika, ya, tiba-tiba kita menjadi orang yang dibutuhkan. Tiba-tiba gitu, ya, ada orang mempercayai kita. Tahu-tahu Pak Kang Puji ditunjuk sebagai ketua DKM, ya. Kemudian juga Pak RT, ya, udah di PRT, ditunjuk jadi RT.
Atau misalnya di kantor, ya kita yang belum pernah megang satu divisi ditunjuk di divisi tersebut, yang kita belum pernah sama sekali tahu ya bagaimana gambaran kerja dalam divisi tersebut. Atau bisa jadi kita di tengah-tengah masyarakat, organisasi dipilih ya menjadi ketua karang taruna di sana, menjadi ketua koperasi di sana. Coba bayangkan ya, boro-boro kita mengerti tentang masalah keuangan, boro-boro kita mengerti tentang masalah organisasi, boro-boro kita tahu job di dalam divisi, pekerjaan divisi. Tapi bagi kita ketika proaktif, ingat kata Allah dalam surah 13 ayat 11 ya, disinilah kita yang berusaha jangan sampai kita ini nggak mau menggali potensi diri kita, jangan sampai kita ini berdiam diri ya. Allah katakan kan jelas di sini, boleh dibaca? Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Bagaimana manusia ada baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Allah Maha di Quran. Ya Allah katakan, Allah nggak akan merubah nasib kita, kecuali kita yang bisa merubah nasib kita sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ketika kita dihadapkan pada seperti itu, pada posisi seperti itu, orang mempercayai kita, orang menaruh kita dalam suatu jabatan, maka tinggal kita memposisikan diri saja. Ya, kata Allah di sini, Allah nggak akan merubah kita kalau kita nggak merubahnya. Pasti bisa kita. Apalagi kalau kita mau nengok lagi, pada dasarnya manusia kata Allah surah 17 ayat 70 kan hebat. Walaqad karomna bani Adam, manusia itu hebat, unggul, terbaik, the best, number one, the champion. Ya, jadi kita udah merasa hebat. Allah yang bilang kita hebat, kita terbaik, kita unggulan. Maka ketika dikasih tugas kepada kita, tinggal memantaskan diri saja. Bagaimana kita kalau memang kita nggak tahu, cari tahu. Kan di sini jangan kita menyerah pada diri kita sendiri. Yang namanya proaktif kan tuh bagaimana kita ini mau cari tahu, mau bergerak, tidak menyerahkan sih ya saya sih kemarin saja. Nggak begitu. Ya nggak apatis, tapi bagaimana saat itu kita berpikir bagaimana saya harus bisa. Allah tidak akan berubah daripada pilihan kita. Allah tidak akan berubah nasib kita. Allah tidak akan berubah ketidaktahuan kita kecuali kita yang mau berubahnya. Tapi Allah SWT juga mengatakan di Ali Imran 146. Ini kan jelas nih ciri-ciri sukses nih. Orang yang mendapatkan kesuksesan kan, ya ciri-cirinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribyun katsiran fa maw'anu lima asabahu fisabilillah wa madhuhu wa mastaqan. Ya. Berapa banyaknya para pengikut Nabi, wahai Nabi qatala yang berperang, ya, qatala ma'ahu ribyun katsiran yang berperang, dan mereka itu tidak menjadi lemah. Ya, kalau tidak lemah kan berarti mereka kuat, mental baja, mental kuat, tahan banting. Ya, dan mereka nggak harus punya semangat yang tinggi. Dia juga yang tangguh. Tidak tinggal diam, nih, tidak tinggal diam.
Dan di akhir ayat dikatakan wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta sama orang yang sabar. Kita tahu Ali Imran ayat 200, orang yang sabar adalah orang yang sukses. Ya ayyuhalladzina amanu wasabiru wabidu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Karena beriman bersabarlah, kuatkan kesabaran, bersiap-siaplah di berkasa negerimu, bertakwa kepada Allah agar kamu sukses. Nah ternyata sukses Ali Imran 146 salah satunya memasakkan proaktif, tidak tinggal diam, tidak menyerah. Ini karena Allah sudah memberikan kita kemampuan, kita dikatakan julukan hebat kita, dilebihkan atas makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, kita diberikan kelebihan yang sangat tinggi dari makhluk-makhluk lainnya. Maka ketika kita dihadapkan pada situasi seperti itu, tinggal memantaskan diri saja. Saya bisa. Walaupun saya selama ini belum pernah bekerja di keuangan, walaupun selama ini saya belum tahu apa itu namanya anggaran, walaupun saya belum tahu selama ini apa itu yang namanya budgeting, tapi saya harus proaktif, tidak tinggal diam. Saya belajar. Saya nggak boleh menyerah. Inilah kualitas hidup dan juga mencapai kesuksesan. Ya, ini pasti terjadi ya, pernah ya. Tahu-tahu ditunjuk karena nggak ada lagi nih. Karena konsep kita kan patel ya, lu lagi gitu ya, lu lagi. Nah ketika tidak ada itu kita ditunjuk, apa boleh buat? Apalagi kita yang berikan usulan, pasti yang orang memberikan usulan dia yang akan ditunjuk menjadi penanggung jawab. Tapi no problem ya, bagi orang-orang yang sudah tahu tadabbur Al-Quran, maka sifatnya adalah proaktif. Lalu yang kedua ya, yaitu berpikir dari yang akhir. Betul ya? Mulai dari yang akhir. Mulai dari yang akhir. Ya. Artinya ketika kita menjadi salah satu pengurus, ya, apakah ketua, sekretaris bendahara, atau kita menjadi penanggung jawab organisasi, itu pasti diminta tolong buatkan perencanaan. Nah ketika diminta kita untuk membuat planning, buat perencanaan, yang harus ada di benak kita adalah mulai dari yang akhir. Jadi targetnya dulu apa, ya, targetnya dulu yang kita tulis apa targetnya. Jadi jangan pikir alamatnya apa dulu ya, jangan. Apa dulu hasil akhirnya, outputnya apa gitu ya? Outputnya apa? Ya, yang mau dicari ini apa? Ya, targetnya apa dulu? Tolong kamu cari uang 100 miliar misalnya. Nah dari situ baru mikir langkah-langkahnya. Waduh, saya ditugaskan untuk cari uang 100 miliar. Gimana nih caranya? Ya, barulah kemudian dia coba untuk memulai dengan langkah-langkah. Ya, jadi kalau dia step by step, langkah per langkah, sampai pada akhirnya bisa mendapatkan 100 miliar. Itu, ya. Atau kamu cari siswa baru terkumpul harus sampai 40 orang, ya, 40 orang, ya. Nah itu ada langkah-langkahnya kan. Langkah-langkahnya pasti kita coba dari yang sederhana. Ya, kita cari kerabat kita cari teman-teman kita cari yang kita kenal, kemudian kita sosialisasikan, lantas juga kita sampaikan kehebatan, kelebihan daripada sekolah yang akan nanti mereka masuk, anak-anak mereka masuk di, dan ada kelebihan lain. Pasti seperti itu. Jadi yang dari akhir dulu berpikirnya. Ya, kalau sudah berpikir dari akhir itu gampang bikin langkah-langkah awal dan gak akan berat, gak akan pusing. Ya. Saya ketika jalan aja dari Sukabumi, dari Gunung Salak harus ke BSD. Kalau mikirnya BSD langsung pusing saya. Maka semua langkah-langkah, ya, dari Gunung Salak saya harus sampai ke Parung Kuda. Gak bayangannya Parung Kuda. Ketika sampai Parung Kuda, saya harus ke Ciawi. Dari Ciawi saya harus sampai kepada
jalan raya apa namanya itu apa ya, Sentul. Dari situ saya harus sampai Parung. Dari Parung saya harus sampai kepada BSD. Dari BSD saya harus sampai ke Karawaci. Nah, dengan tahapan seperti itu nggak berat. Tapi kalau udah mikirin Karawacinya dulu, waduh, berapa kilo ini? Lumayan itu, ya. Ada 70 kilo, ya, jauh sekali. Wah, udah puyeng dulu, udah nggak akan ngerjain dulu deh. Tapi ketika dibantu dengan step by stepnya, langkah-langkahnya, maka insya Allah ya akan bisa capai kepada target output yang diinginkan. Dan Allah juga udah ingetin kita ya di dalam surat 59 ayat 18 ini jelas, wal tanzur nafsum maqaddamat lil ghad. Dalam setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukannya hari ini untuk hari esok. Ya. Artinya kan kita udah berbicara jangka panjang akhirat. Nah, ketika kita bicara akhirat kan di dunia sebagai ladang amal untuk akhirat, kita memperbanyak amal di dunia, pundi-pundi amal di dunia, ya, memperbanyak rekening bank semesta untuk menuju akhirat. Itu ya. Target kita adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Lalu juga bisa menghadapi dari alam barzah, alam kubur. Baru nanti siap menghadapi di hari penghisaban. Ya, dan pada akhirnya di padang mahsyar al-hidayah. Barulah di situ nanti kita ya nunggu dari ketetapan Allah neraka atau surga. Tapi tentunya kita udah berharap di akhirat masuk surga. Kalau kita udah ada akhirat masuk surga, langkah-langkah di dunia bisa kita buat. Apa yang harus kita buat langkah-langkah di dunia ini? Ya, karena dunia adalah ladang amal untuk akhirat. Tapi ketika di dunia kan ada tahapannya. Dari dunia ke alam barzah. Dari alam barzah baru nanti ke alam penghisaban. Dari situ baru nanti ke alam pada masa. Nah, inilah tahapan-tahapan yang harus kita coba lakukan. Artinya jangan mikirin akhirat dulu, mikirin aja sampai kematian datang kepada kita. Kalau Nabi bilang seorang meninggal sesuai dengan kebiasaan yang dilakukannya, lakukanlah kebiasaan baik sehingga matinya dalam keadaan baik. Ya, wartawan apa tentang di yang tidak bantu keluar atau wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu samping itu juga Allah ingatkan kepada kita surat 103 ayat 1 dan 2 untuk memanage waktu, mengelola waktu, mengatur waktu. Ketika kita buat target kan kita harus tahu waktunya selesai harus kapan, ya, siapa yang bertanggung jawab, ya, tempatnya di mana, biayanya berapa, itu kan baru. Ini Allah beritakan wal asr, demi masa di masa dari waktu sakit manusia itu rugi. Makanya ketika kita diingatkan sama Allah seperti ini, kita membuat time block, membuat activity plan, membuat yang namanya POA, timer, planningnya, implementingnya, monitoringnya, evaluatingnya maupun reportingnya. Itu kita buat itu sampai pada mencapai target. Itu yang kedua, ya, mulai dari yang akhir. Lalu yang ketiga, ya, apa di situ? Dahulukan yang utama. Dahulukan yang utama. Artinya Islam memerintahkan kita untuk melihat skala prioritas. Skala prioritas. Ya. Islam sudah mengajarkan dalam surat 28 ayat 77, boleh baca. Ini skala prioritasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wal ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin.
dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sekalian Ali Imran 103. Tiga 193. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Maha Dari dua ayat jelas sekali. Yang pertama, Allah ingatkan kepada kita harus mencari anugerah kebahagiaan negeri akhirat. Baru jangan lupakan dunia. Dan surat Ali Imran suruh bersegera. Wasari bila waktu bersegera cari ampunan Allah. Buru-buru, cepat-cepat, jangan tunda-tunda, ya. Dan hilangkan kesempatan yang ada. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Jadi dahulukan yang utama skala prioritas. Dari sekian banyak langkah-langkah dan semuanya program, mana yang merupakan prioritas yang utama? Itu prioritas yang utama. Coba kita pilih-pilih, pilih. Sama juga kita menginventaris dosa. Ketika kita inventaris dosa kita, checklist data-data dosa-dosa kita, yang mana yang mudah-mudahan kan kita tinggal ambil yang paling berat, paling atas. Mohon ampun sama Allah dulu, baru yang belakangnya yang ringan-ringan. Ya, maka itu ya kembali di sini skala prioritas itu penting. Dan tadi wasari itu penting, bukan penting di situ ujian. Segera, buru-buru, jangan tunda-tunda, ya. Jangan tunda-tunda, segera, buru-buru kejar, raih, gitu kan. Nah, bagi orang-orang yang ingin hidup sukses atau memiliki kualitas hidup, dia ngerti mana yang penting, mana yang segera, ya, important dan urgent. Ada yang urgent segera tapi nggak penting, ya kan? Ada yang buru-buru ayo, kalau nggak ada bola terhabis tuh, gitu. Buru-buru kalau nggak ada kondangan jam sekian, udah nggak ada lagi kondangan. Itu urgent tapi nggak penting, ya. Tapi ada yang penting nggak urgent, penting nih tapi nggak segera, ya. Ini misalnya diperlukan laptop nanti di semester 3, di semester 1 dibeli laptop, mereka beli laptop sama orang tuanya. Belum, kita bisa tahu itu penting tapi belum segera. Tapi ada penting dan segera. Yang benar-benar kita sekali prioritaskan adalah penting dan segera, yaitu akhirat. Penting kita nggak tahu mati kapan. Segera, memang segera kita raih dunia ini sebagai ladang akhirat. Begitu pula dalam dunia pekerjaan, kita bisa tahu mana yang skala prioritas, mana yang tidak. Baik, lalu yang keempat apa? Berpikir menang-menang, win-win, ya, bukan win-loss, ya. Berpikir menang-menang, bukan berpikir menang kalah. Artinya kita ketika kita bertemu, ya, dengan seseorang, bagaimana kita bisa menjadikan dua-duanya ini bernilai, kan? Karena jangan sampai kita ketemu orang dengan merendahkan, meremehkan seseorang. Bisa jadi apa yang dia punya belum tentu kita punya, ya, belum tentu kita punya. Maka yang kita tidak punya kita sempurnakan dari dia. Jadi win-win gitu. Makanya kalau ketemu orang jangan sombong, jangan merasa dirinya wah saya ini punya segalanya. Oh ya, enggak juga. Ya sekalipun dia seorang anak kecil kan, ketika mengingatkan Imam Al-Azam, ya, Abu Hanifah atau Imam Hanafi, kan ternyata
Anak kecil itu punya kelebihan apa? Kelebihannya adalah dia adalah orang yang benar-benar bisa mengingatkan kepada seorang imam yang besar. Dan imam yang besar ternyata juga dia mengakui kalau bisa saja lidahnya, perbuatannya kepleset. Jadi sama-sama win-win, menang-menang. Yang penting bagaimana kita di dalam berintegrasi sama manusia, atau bermuamalah, atau berbisnis, atau bekerja sama. Yang diutamakan adalah 4 ayat 29, antara diriku, ridho sama ridho, suka sama suka, percaya sama percaya. Ini yang harus dilakukan. Jangan sampai kita percaya ternyata dia ngimbulin, atau dia mau percaya kita ternyata kita ngebohongin. Nah, ini jangan. Tapi bagaimana win-win itu bisa terwujud? Ini dalam Islam ya, ajarannya. Makanya ketika win-win itu sudah diterapkan, kualitas hidup kita dan kesuksesan itu akan meraih kita. Ya, ini ada dalam dunia lingkungan kita, apakah lingkungan rumah, organisasi, lingkungan kantor dan yang lainnya. Pokoknya jangan sampai kita menganggap orang yang ada di depan kita itu remeh, tapi jadikanlah dia sebagai partner yang saling melengkapi kekurangan satu sama lainnya. Ini sahabatku, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Lalu yang kelima, apa di sana? Ya, jadi ya tangan dulu baru mulut, tangan dulu baru mulut. Ya, artinya di sini kita ketika dalam kerjasama, ketika berhubungan dengan orang lain, cobalah kita jadi pendengar yang baik. Ya, kita jadi pendengar yang baik, dengerin apa yang diinginkan oleh orang tersebut, yang dimaksud dengan orang tersebut. Jangan memutus pembicaraan, memotong pembicaraan, dengerin sampai selesai. Kalau sudah selesai baru yang kita ngomong. Jadi itu, ya. Ini yang akan menjadikan orang jadi percaya. Jadi biarkan saja dia ngomong dulu, menyampaikan, mempresentasikan programnya, ya, menyampaikan dari apa yang sedang dijualnya. Dengerin aja dulu programnya itu, ya. Kalau udah selesai baru kita yang ngomong, ya, itu. Jadi ini yang penting, ya. Lalu juga, ya, kita jadi pendengar yang baik. Yang kedua yang perlu jadi kita pahami, ya, kita memberikan bukan yang kita tahu, tapi apa yang dia mau. Apa yang dia mau. Ya, kalau saya pernah dia menjadi apa istilahnya, kalau diitukan menjadi konsultan takabur pada marketing, ngajakin orang supaya masuk asuransi Islam. Nah, pada saat saya datang ke klien, itu saya nggak ngomong langsung asuransi. Saya bicara yang lain, terutama adalah masalah pribadi yang ada, masalah yang ini ada. Akhirnya dia tertarik kan, karena saya bawa tentang 4514, semua permasalahan jawabannya Islam. Akhirnya dia menyampaikan permasalahan yang ada. Setelah menyampaikan permasalahan yang ada, saya jawab dengan Quran dan semuanya. Sampai dia merasa saya sudah ketemu jawabannya. Baru saya kemudian nanya kan, sampai kerja di mana? Ya, kakak kerja di mana? Bapak kerja di mana? Oh, saya kerja di takabur. Ya, apa yang takabur? Saya cerita tentang asuransi Islam. Ya, ceritalah tentang asuransi Islam, bagaimana dalil dan semuanya itu saya sampaikan. Bagaimana juga kelebihannya, proteksi, tanggungan berproteksi dan yang lainnya. Akhirnya saya nggak minta, orang itu mintakan kalau saya masuk caranya gimana. Nah, karena masalahnya sudah diselesaikan. Ketika masalahnya sudah diselesaikan, udah kita mau ngomong apa juga udah menang kita. Ya, kita udah di atas angin. Ya, tapi kalau ternyata kita nggak jadi pendengar yang baik, belum kamu udah potong pembicaraan, ya, atau
yang kita pakai adalah mulut terus, tapi perbuatan enggak. Istilahnya tangan dulu baru mulut gitu kan. Perbuatan dulu baru nanti omongan. Sehingga akhirnya orang, oh iya, seneng. Ya, jadi seperti itu. Ya kalau saya pernah di Lombok Timur, ya itu ingin wawancara ke 10 masyarakat yang ada. Nah, saya nggak tahu kearifan lokal di sana. Setiap tempat saya dikasih kopi. Ya satu tempat 10 tempat 10 kopi. Padahal saya satu kali kopi juga berdebar-debar, udah semaput gitu kan. Akhirnya saya diem aja, nggak kopi. Yang tuan rumah nggak ngomong. Akhirnya saya dikasih tahu sama teman saya dulu, ya, Bang, abang salah. Kalau abang bertamu disediakan kopi, minum saya nggak bisa. Abang nggak usah minum, abang tempelkan saya di bibir, taruh lagi gitu kan. Jadi taruh lagi. Yang penting kelihatan abang tuh melakukan, walaupun cuma tempel doang, taruh lagi dan terakhir nggak habis, nggak ada masalah. Nah, itulah. Jadi perbuatan dulu. Dan baginda Nabi Muhammad SAW ini telah memberikan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada hari ini itu ada contoh yang baik. Ya Nabi nggak pernah itu ya dicaci maki, kemudian disiram di kotoran dan yang lainnya. Kemudian Nabi ya membalas, enggak, diam aja. Tapi ketika orang kafir sakit, Nabi datangin, Nabi temuin, ya. Nabi berikan support semangat pada mereka. Bahkan Nabi bawain hadiah-hadiah, ya hadiah-hadiah. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi benar di sini. Ya makanya ayat Allah ya surat 3:59 itu ya kalau kita dengan kasar Allah akan masyarakat akan meninggalkan kita. Ya. Jadi bagaimana akhlak Nabi? Ya. Lalu yang keenam kita lihat yaitu sinergi, kerjasama sinergi. Pasti deh, ya. Ini sinergi adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Ya, kita lihat ketika Perang Dunia Kedua kan, Amerika Serikat, Uni Soviet dan Inggris bersatu padu dan bersekutu mereka. Akhirnya mereka lah yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi ketika sinergitas itu disatukan dengan masing-masing memberikan kepiawaian, memberikan keterampilan yang ada, kelebihan yang ada, akhirnya terwujudlah kesuksesan kemenangan. Sama kita juga, ya di dalam dunia apakah organisasi, masyarakat atau kantor, ini ada, ya, yang sinergitas itu harus kita bangun. Saya pernah juga dapat amanah jadi manajer operasional di Pelindo 2, pengelola takbut. Ya, KSD 37, kapal saya brand paling bagus di Pelindo 2. Nah, penghasilan tiap bulan atau omset 750 juta. Nah, saat itu saya berpikir saya harus mendongkrak omset saya dari 7 sampai 1,5 M. Ya, dan saya punya hujah kapal saya kapal terbaik di Pelindo 2. Sehingga kalau dia mengangkut barang dari kapal-kapal kontainer, kapal-kapal asing yang bernilai dolar, ini wajar. Maka akhirnya saya coba, baik itu saya sebagai perusahaan, kemudian ABK, mulai dari kapten sampai ABK, saya minta agar kapal mereka benar-benar berjalan dan nggak boleh sampai ada rusak dikit, rusak segera diperbaiki, dan juga dengan kepelabuhanan saya kerjasama dengan mereka. Artinya karena kapal saya baru, boleh dong, ya. Mereka juga tahu kapal baru ini yang bisa untuk menarik kapal-kapal kontainer yang bernilai dolar. Dan pada akhirnya benar, ya, kapal-kapal asing, kapal-kapal ya yang bernilai dolar itu ditarik oleh kapal saya. Sekali dari 2.000 dolar, ada 5.000 dolar, gitu kan? Ya, pada akhirnya 1 bulan itu benar-benar terdongkrak sampai 1,5 miliar. Ya, 1,5 miliar. Karena saya sinergikan antara perusahaan saya dengan kapalnya ini, kru kapal, kapten sampai ABK, dan juga dengan pelabuhanan. Itu saya sinergikan itu. Ya, yang semuanya win-win, ya menang-menang, dan juga di sini tidak ada yang dirugikan, sama-sama kontrol, ikhlas sama ikhlas. Baru ketika tiap bulan saya beristihad,
uang yang ada, kelebihan atau keuntungan yang ada, saya harus juga berikan kepada kru kapal maupun kepada kepelabuhanan, ya itu. Jadi ini bisa terjadi di kantor juga begitu, ya di kantor juga itu pemerintah juga bisa, ya ketika mensinergikan dari 3 perusahaan, bagaimana itu bisa sinergi dengan kelebihan kekurangan yang ada, nah itu bisa dilakukan. Dan yang terakhir adalah asa gergaji. Asa gergaji ini adalah terus belajar dan belajar. Karena orang yang ingin meningkatkan kualitas hidup dan orang yang ingin mencapai kesuksesan nggak pernah berhenti untuk belajar, ya. Jadi ini yang ada dalam ucapan Nabi, dan Allah juga perintahkan walakaku malaisara ilmu. Jangan itu suatu kalau nggak punya ilmu. Artinya Pak, suruh belajar. Ya makanya belajar itu kan dari mulai lahir sampai lihatlah sampai umur masih ada, nggak boleh berhenti. Kayak sekarang kita tetap belajar. Dengan belajar maka otak kita terasa, otak kita nggak tumpul, otak kita tetap tajam, ya. Dan juga nggak jadi pikun kalau orang yang belajar terus. Jadi oleh karena itu asa gergaji ini melakukan perawatan baik dari segi fisik, mental, emosional dan juga spiritual untuk tetap objektif dan produktif dalam jangka panjang. Ini semua adalah tadabbur Al-Quran. Jadi insya Allah ini yang bisa disampaikan dalam waktu yang singkat. Sebenarnya kalau di ini mau panjang benar karena harus dengan contoh-contoh. Tapi mudah-mudahan dengan gambaran dan contoh yang sekilas sudah bisa dipahami bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita dan juga bisa sukses dengan 7 kebiasaan efektif ini, ya. Bahkan juga Stephen Covey bikin lagi judul bukunya 8 Habits, 8 kebiasaan. Ternyata yang pertama apa? Keyakinan. Anda indazon yang tinggi, Allah itu bersama namanya. Jadi tauhid sebenarnya yang pertama, tauhid. Ya, kalau kita kan udah yakin Allah yang menjaga kita, Allah yang memberikan kekuatan kita. Jadi ini yang kita jangan tabu, jangan fobi, jangan juga menolak apa yang ada di dunia ini ilmu. Karena semua ilmu adalah dari Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf pada semuanya dari Allah dan ragu salah dari saya. Dan terima kasih atas fokus dan perhatiannya. Semoga keberkahan dan rahmat Allah tercurah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri serta kamuji. Assalamualaikum